Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang nikel. Berikut adalah outline yang akan kami sampaikan. Pendahuluan, produsen nikel, proses produksi nikel dari biji laterit, proses produksi nikel dari biji sulfit, sifat karakteristik dan komposisi slag yang dihasilkan dari proses ekstraksi, kesimpulan, dan referensi yang kami gunakan. Nama saya Rik Pratama Putra, NPM 33341800012. Di sini saya sedikit mempresentasikan tentang nikel. Nama kimianya atau nama ilmiah yaitu Ni, massa atom 58,6934 U plus minus 0,002. Konfigurasi elektron dalam kurung air 3D 84 S2. Nomor atom 28, titik lebur 1455 derajat Celcius, titik didih 2913 derajat Celcius. Penemu Axel Fredrik Tronstad. Ni dan CO terdapat pada biji hidroksisilikat dan hidroksida laterit. Laterit banyak ditemukan di daerah tropis dan di tambang. Untuk nikel dan kobalt di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Kuba. Sulfida kebanyakan ditemukan di Kanada dan Siberia Utara, baik biji laterit dan sulfida di tambang. Untuk nikel dan kobalt, ketika konsentrasi melebihi sekitar 1,3% Ni dan 0,1 CO, nikel dan kobalt banyak digunakan dalam paduan MIS, baja tahan karat, dan material luar angkasa. Produksi nikel pada tambang di dunia 2010 sekitar 1.500 ton. Nikel ditambang dari dua jenis biji, yang pertama laterit dan sulfida. 70% dari cadangan biji laterit dapat produksi sekitar 40% nikel. Laterit dibagi menjadi dua, yaitu limonit di lapisan atas, material utamanya biotit, sapiolit, di bagian bawah, mineral utama garnet. Pada garnet, sebagian besar digunakan untuk menghasilkan ferronikel 30% Ni dan 70% Fe, yang digunakan langsung dalam pembuatan baja. Beberapa biji laterit digunakan untuk membuat nikel leleh dan nikel matte, sedangkan pada geotit dilakukan pada proses hidrometalurgi menggunakan HPAL untuk memisahkan nikel dengan kobalt. Nama saya Iksan Holili, NPM 33341600081. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah bata tahan api. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi produk dari nikel. Yang kita ketahui, nikel sendiri merupakan logam serbaguna yang banyak dipakai di dunia industri. Logam ini banyak digunakan tergantung pada jenis keduanya. Biasanya, nikel dalam pasaran punya hunian 99,95%. Untuk pengaplikasiannya, nikel dapat diaplikasikan dalam bentuk produk pembuatan stainless steel. Dalam pembuatan produk stainless steel tersebut, nikel dicampur dengan krom sehingga akan hasilkan produk yang tahan karat. Biasanya digunakan pada produk rumah tangga, contohnya seperti sendok, garpu, keran air, dan shower. Yang kedua itu untuk campuran besi baja. Besi baja memiliki campuran nikel, memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan baja yang dicampur dengan aluminium, sehingga besi baja campuran nikel juga tidak mudah berkarat. Diaplikasikan pada rel kereta api dan jembatan. Yang ketiga adalah koin, di mana nikel digunakan untuk bahan pembuatan koin dalam sebuah mata uang. Yang keempat itu adalah industri otomotif, di mana industri otomotif sendiri, si nikel ini digunakan untuk bahan pembuatan pelek, bumper, handle rem, dan baling-baling kapal. Yang kelima adalah industri baterai. Industri baterai sendiri, si nikel tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan sebuah baterai. Yang keenam itu lapisan kaleng pada industri makanan. Yang ketujuh itu elektroplating. Selanjutnya adalah daftar perusahaan nikel yang ada di Indonesia. Yang pertama PT Tekindo Energi, yang kedua PT Harbour Pratama Internusa, yang ketiga PT Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang keempat Nusa Jaya Persada Tama Mandiri, yang kelima PT Andika Nikel Indonesia, yang keenam Bima Cakra Perkasa Nikel Mineralindo, yang ketujuh Prima Nusa Sentosa, yang ke-8 PT Konstruksor, yang ke-9 PT Pala Indonesia, yang ke-10 Weda Bay Nikel, yang ke-11 PT Mineral Bakti, yang ke-12 PT
PT Antam. Yang ke-13 PT Alaska Dwipa Perdana. Yang ke-14 PT Arga Morini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Safira, NPM 333418007. Setelah sebelumnya dibahas bahwa nikel ditambang dari dua jenis biji, yaitu biji laterit dan juga biji sulfida, saya akan membahas tentang proses ekstraksi nikel dari biji laterit, di mana untuk proses awalnya adalah melakukan upgrading dari biji laterit ini. Kenapa? Karena nikel dalam biji laterit itu ditemukan sekitar 1-2%, sedangkan kadar kobalt 0,1%. Untuk itu diperlukan adanya kominusi atau meningkatkan konsentrasi dengan crushing dan juga grinding biji secara perlahan, di mana nanti partikel halus akan dikirim ke peleburan ataupun leaching, sedangkan partikel kasar akan dibuang sebagai tiling. Proses awal ini dapat meminimalisirkan bahan dan jumlah produk yang harus diangkut atau di leaching per ton produk nikelnya. Nah, kenapa kita harus melakukan upgrading biji laterit? Untuk meningkatkan kadar nikelnya dan juga kobalt sekitar 1,5-3%. Kita masuk ke proses produksi ferronikel dari biji granirit. Nah, berikut merupakan diagram alir dari prosesnya yang akan saya jabarkan di slide-slide setelahnya. Biji granirit ini sebagian besar dilebur menjadi ferronikel dengan kadar 30% nikel dan juga 70% Fe untuk digunakan dalam pembuatan baja stainless steel maupun paduan baja lainnya. Masuk ke proses pertama, yaitu ada proses di dalam hot rotary kiln. Dalam hot rotary kiln ini terjadi dua proses, yaitu proses dewatering dan juga proses kalsinasi, di mana untuk peleburan ferronikel semua kadar H2O pada konsentrat ini harus dihilangkan sebelum diumpankan ke EAF atau tungku peleburan untuk menghindari ledakan. Tujuannya ini untuk apa? Untuk membuat produk yang pertama memiliki kandungan moisture yang konsisten, yang mana akan mengurangi 20% kadar moisture dalam konsentrat ini. Yang kedua, tidak menempel pada conveyor belt ataupun mesin. Dan yang terakhir itu tidak terlalu berdebu. Rotary kiln ini akan meniupkan udara panas gas pembakaran pada temperatur 800 derajat Celcius dari pembakaran bahan bakar secara bersamaan, di mana hal itu membuat kadar air itu dapat berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah proses kalsinasi atau reduksi, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa H2O konsentrat yang masih ada pada proses dewatering. Yang kedua, mereduksi sekitar 1/4 mineral konsentrat nikel menjadi logam nikel. Yang ketiga, mereduksi sebagian besar mineral konsentrat Fe3+ menjadi mineral Fe2+ dan sekitar 5% untuk biji metalik. Yang keempat, menambahkan batu bara yang cukup dalam tanur hingga nanti akhirnya diumpankan ke EAF. Dan yang terakhir itu memberikan panas sampai 900 derajat Celcius kalsin ke tungku peleburan ferronikel untuk menyimpan kebutuhan energinya. Nah, kalsinasi atau reduksi yang dilakukan ini dalam hydrocarbon fired floating kiln yang panjangnya itu sekitar 185 meter. Kiln ini biasanya miring dengan kemiringan 40 derajat dan kecepatan rotasi putar 1 rpm. Konsentrat akan dikeringkan dan diumpankan terus-menerus hingga ujung atas tanah berputar. Nah, pembakaran ini akan menghasilkan produksi panas yang memanaskan dan mengeringkan umpan, mengurangi sebagian umpan Ni dan mineral Fe saat bergerak berlawanan arah dengan kiln. Produk dari kiln atau kalsinasi atau reduksi adalah CO2, H2O, N2, dan udara panas. Proses kalsinasi ini menghasilkan kandungan Ni 1,5-3%, 15% Fe, 1-2% karbon, dan berbagai oksida lainnya seperti Mg dan Si. Kita memasuki proses peleburan ferronikel dalam EAF atau tungku peleburan, di mana kalsin yang diumpatkan terus-menerus ke dalam tungku listrik ini akan tereduksi dan juga akan meleleh. Nah, menghasilkan 3 lapisan lelehan. Lapisan paling bawah itu adalah mentahan ferronikel dengan kandungan nikel 20-40% Ni dan 80-60% Fe pada temperatur 1450 derajat Celcius. Sedangkan lapisan di atasnya itu merupakan lapisan SiO2, MgO, terak FeO, yang mana kandungan nikel ini 0,1-0,2% nikel pada temperatur 1550 derajat Celcius. Dan yang ketiga itu menghasilkan gas panas berupa CO dan juga N2 pada temperatur 900 derajat Celcius. Nah, lelehan ferronikel ini akan ditempel atau diambil secara berbeda menggunakan tap holes yang berbeda, karena ferronikel dan teraknya ini tidak akan bercampur, karena lelehan ferronikel itu lebih padat 7 ton per meter pangkat 3 daripada lelehan cairnya atau hot nikelnya. Nah, saya akan menerangkan tahapan-tahapan yang terjadi pada proses peleburan dalam pembuatan ferronikel. Yang pertama, bahan-bahan
dalam peleburan ini berupa biji latrit, batu kapur, batu bara atau kokas itu dimasukkan ke dalam puncak tungku tanur. Nah, biji latrit ini akan direduksi oleh kokas, sedangkan batu kapur ini akan berfungsi untuk mengikat slagnya. Yang kedua itu, udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga akan mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Dan yang ketiga, tanur listrik memiliki elektroda bersuhu tinggi, maka terjadilah reaksi reduksi yang terdiri dari reaksi reduksi langsung dan juga reaksi reduksi tidak langsung. Di mana yang terakhir, larutan logam dari besi dan nikel yang terbentuk ini selanjutnya akan mengalir ke dasar tanur, kemudian bercampur membentuk larutan ferronikel. Sementara itu di bagian tanur yang bersuhu tinggi, batu kapur atau CaCO3 akan terurai menjadi CaO. Nah, CaO yang terbentuk ini akan bereaksi dengan pengotor yang bersifat asam yang ada di dalam biji ferronikel, seperti pasir silika. Reaksi ini akan menghasilkan titik rendah yang disebut dengan slag itu sendiri. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, karena hasil dari proses sebelumnya adalah ferronikel di mana kandungan Fe-nya masih sangat tinggi. Kita masuk ke proses converter di mana tujuannya adalah untuk mengurangi kadar Fe-nya. FeS plus O menjadi FeO plus SO2, FeO plus SiO2 menjadi FeO-SiO2 plus slag, dan 2NiS2 plus 7O2 menjadi 6NiO plus 4SO2, di mana di sini kadar Fe dan juga Ni dapat dipisahkan. Nah, dari proses sebelumnya, jika kita ingin menghasilkan nikel matte, maka kita dapat melakukan proses oksidasi, di mana itu akan meningkatkan kadar nikelnya menjadi 78% nikel matte, yang mana dapat digunakan untuk proses bahan baku stainless steel maupun bahan paduan baja lainnya. Nah, sedangkan jika kita ingin meningkatkan lagi konsentrasi dari Ni-nya, kita dapat melakukan reduksi panggang. Itu dapat meningkatkan konsentrasinya sekitar 97% dari nikel. Nama saya Muhammad Fikar Arsi dengan NPM 33341800018. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan produksi nikel dari sulfida. Jadi, salah satu caranya yaitu yang pertama itu ada releaching. Jadi releaching ini tuh zat antara endapan matte atau sulfida akan dilindi atau dileaching untuk melarutkan Ni dan kobalt ke dalam larutan berair. 3 teknologi yang digunakan yaitu satu pencucian klorin, yang kedua pencucian udara amonia, dan yang ketiga pencucian asam oksigen sulfat. Selanjutnya ada pencucian klorin. Jadi ground matte ini masuk dan dilakukan klorin leaching di sini. Lalu di proses ini mensyaratkan pelindian autoclave bersuhu 150 derajat Celcius, yang kemudian dari partikel-partikel matte ini itu akan ditumbuk halus dengan gas klor yang didaur ulang, dan larutan Ni juga akan didaur ulang. Setelah itu slurry didinginkan dan CuS itu akan diendapkan dengan penambahan terkontrol dari matte yang ditumbuk halus. Dan produk yang dihasilkan dari pencucian ini itu ada yang pertama adalah larutan pelindian kandungan, dan yang kedua itu endapan CuS yang dikirim ke pabrik tembaga atau logam mulia untuk produksi tembaga. Dan hasil dari produk pencucian ini yang larutan pelindian kandungan itu ada 220 kg nikel dan 11 kg kobalt meter kubik di larutan itu. Dan di sini juga ada reaksi utama dari pencucian klorin ini. Selanjutnya ada pencucian udara amoniak. Jadi di sini tuh bahan-bahan ini yaitu Ni, CO, Fe, S itu akan dimasukkan pada slurry tank. Lalu ditambahkan NH42SO4, lalu dilakukan leaching autoclave dengan suhu 245 derajat Celcius, dan setelah itu difilter sehingga menghasilkan larutan Ni. Dan di sini juga ada reaksinya, reaksi utama dari pencucian udara amoniak. Lalu setelah itu ada pencucian asam oksigen sulfat. Jadi pencucian asam oksigen sulfat dari zat antar sulfida ini dilakukan untuk membuat sebagian campuran Ni dan CO sulfida ini mengendap. Dan kenapa ini dilakukan? Agar memudahkan kadar nikel dan kobalt sehingga tidak terbuang dan tercampur. Lalu selanjutnya ada pemurnian larutan. Jadi nikel dan kobalt yang terkandung dalam larutan pelindian atau leaching ini jadi dia kan ada zat antara sulfida ini perlu dipisahkan sebelum diperoleh nih logam baik dengan pengurangan listrik atau pengurangan hidrogen. Dan metode modern yang paling umum untuk digunakan itu biasanya ekstraksi pelarut. Jadi untuk ekstraksi pelarut ini ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama itu ekstraksi pelarut klorida, yang kedua ekstraksi pelarut sulfat, dan yang ketiga itu pelicin listrik. Karena yang dibahas ini tentang nikel, jadi yang digunakan adalah nikel electrowinning. Lalu selanjutnya ada ekstraksi pelarut klorida. Jadi untuk proses ini Nu dan CO klorid ini yang dari hasil leaching itu masuk dari sebelum mixer settler. Jadi masuk ke mixer settler itu biar CO-nya ini terekstraksi menjadi pelarut organik. Setelah itu dilakukan pencucian agar Ni ini terbebas dari pelarut organik. Setelah itu masuk ke nickel electrowinning
apabila memang sudah lolos kualifikasi dan dapatlah nikel yang bersih tanpa campuran lain. Namun apabila memang belum, itu akan balik lagi ke mixer settler. Selanjutnya ada ekstraksi pelarut sulfat. Jadi di ekstraksi pelarut sulfat ini tuh memiliki ekstraktan universal untuk nikel dalam asam sulfat, yaitu asam fosfonat. Ini biasanya dilarutkan 10-25% per volume. Dan itu biasa digunakan dalam pengencer alifatik. Jadi proses ini tuh sebenarnya mengikuti 7 langkah dasar yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada pelicin listrik. Jadi electrowinning ini kan menghasilkan nikel dengan kemurnian tinggi dengan melewatkan arus listrik langsung melalui larutan elektrolit. Nah, logam ini diproduksi secara elektrik pada katoda. Klorin atau oksigen ini akan berevolusi di anoda masing-masing dari larutan klorida dan sulfat. Sehingga untuk meminimalkan perpindahan elektrolit ke asam tinggi yang diproduksi di anoda ini, katolit pH tinggi ini ditambahkan di bagian atas setiap katoda, sehingga larutannya itu akan mengalir melalui diafragma ke anoda dan kemudian dihilangkan sebagai anolit. Perkenalkan, nama saya Fikri Widiansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slag dari proses pengolahan nikel yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi slag nikel itu sendiri merupakan salah satu limbah padat hasil dari penambangan dan proses pengolahan nikel, yang mana setiap pemurnian 1 ton produk nikel itu dapat menghasilkan limbah padat sekitar 50 kali lipatnya atau setara dengan 50 ton. Nah, berikut ini ada komposisi dari slag, yang mana yang pertama itu ada komposisi slag dari proses peleburan ferronikel yang komposisinya itu terdiri dari 40-50% SiO2, kemudian 20-30% MgO, 5-20% FeO, 1-7% CaO, dan 1-2% Al2O3. Kemudian dihitung nilai B2 basisitas, B3 basisitas, dan B4 basisitas, yang mana diperoleh nilainya itu sekitar 0,025, 0,525, dan 0,5121. Kemudian selanjutnya itu ada komposisi slag dari peleburan nikel matte. Nah, komposisinya itu terdiri dari 0,15% Ni, 23% FeO, 23% MgO, 48% SiO2, 6% Al2O3, dan CaO. Yang mana dihitung juga nilai basisitasnya, mulai dari B2 basisitas sampai B4 basisitas, diperoleh nilai basisitasnya itu 0,125, 0,6041, dan 0,637. Nah, dari perhitungan nilai basisitas tadi, dapat kita simpulkan bahwa slag dari proses pengolahan nikel dengan komposisi tersebut memiliki slag yang bersifat asam, karena nilai basisitasnya itu kurang dari 1. Selain itu, slag nikel juga memiliki berbagai macam sifat yang baik, seperti mudah dipisahkan dengan logamnya, kemudian mudah di-tapping, densitasnya tinggi, kekuatannya juga tinggi, kekerasannya tinggi, dan pemampatan yang baik dengan permeabilitas air yang tinggi, serta ketahanan api yang baik. Baiklah, saya Andika Tamarjaya dengan NPM 3334 160018 akan melanjutkan pemaparan presentasi ini. Di mana kesimpulan, nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel terbagi menjadi 2, yaitu laterit dan sulfit. Sedangkan untuk laterit terbagi menjadi 2, yaitu limonit dan saprolit. Di mana ekstraksi nikel dari biji laterit dapat dilakukan dengan laterit ore upgrading, yang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi Ni dengan kadar 1,5-3%. Lalu, untuk produksi ferronikel dari biji granierit dapat dilakukan dengan dewatering, kalsinasi, reduksi, dan peleburan. Sedangkan untuk produksi nikel dari sulfit harus dilakukan re-leaching dan pemurnian larutan. Slag nikel bersifat asam dan memiliki berbagai sifat yang baik seperti mudah dipisahkan dan dari logamnya. Yang kedua, mudah di-tapping, densitasnya tinggi, kekerasan dan kekuatannya tinggi, pemampatan yang baik, dan permeabilitas air yang tinggi, dan ketahanan api yang baik. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Berikut merupakan literatur yang kami gunakan dalam menyusun bahan materi ini. Silakan menjawab soal-soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.